Baik, pada bagian ini, bagian yang 6 ini, kita akan belajar tentang analisis korelasi. Mungkin sudah terlintas di pikiran kita ketika kita berbicara korelasi, maka kita tahu kita akan membahas terkait dengan hubungan. Gitu ya. Nah, istilah korelasi gitu ya, itu berarti hubungan. Gitu. Kalau berbicara hubungan, maka ada dua hal atau dua variabel gitu, ada dua sesuatu yang itu bisa kita cek apakah ada hubungan atau tidak. Jadi yang namanya korelasi itu adalah ya, hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, ini bisa jadi antar dua variabel, bisa antar tiga variabel atau lebih gitu ya. Jadi kemudian nanti kita katakan bahwa kalau dua variabel itu nanti kita akan sebut dengan bivariate correlation, sementara hubungan antar lebih dari dua variabel kita sebut sebagai multivariate correlation. Gitu ya. Sebagai contoh ya, kalau untuk dua variabel gitu ya, jadi korelasi antara intensitas mengikuti diskusi dosen dengan produktivitas kerja mahasiswa. Jadi kita katakan intensitas mengikuti diskusi dosen itu sebagai variabel X, kemudian produktivitas kerja mahasiswa itu kita katakan sebagai variabel Y. Nah, jadi kita akan mengcek gitu ya, di bagian ini nanti kita akan cek, kita lihat apakah ada hubungan antara intensitas mengikuti diskusi dosen dengan produktivitas kerja mahasiswa. Kalau ada, gitu, kira-kira bagaimana hubungannya? Apakah hubungannya searah, berlawanan arah, signifikan atau tidak signifikan? Nah, nanti kita akan cek itu. Contoh yang lain, gitu ya. Ini untuk multivariabel. Jadi korelasi antara kualitas layanan mahasiswa variabel X1 kemudian kompetensi dosen variabel X2 dengan banyaknya mahasiswa baru. Jadi ada dua variabel di sini, yaitu kualitas layanan mahasiswa, kemudian kompetensi dosen dengan banyaknya mahasiswa baru. Jadi ada tiga variabel gitu ya, yang akan kita lihat apakah ada hubungan antara kualitas layanan mahasiswa dan kompetensi dosen dengan banyaknya mahasiswa dan bagaimana nanti hubungannya. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, jadi korelasi ketika ada hubungan antara dua variabel atau lebih itu, maka kita bedakan gitu, karena jadi dua jenis gitu. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif itu jika variabel X maka variabel Y, jika variabel X naik maka variabel Y juga naik. Ini ini juga bisa kita katakan sebagai korelasi positif. Jadi jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Ya. Sebagai contoh kira-kira apa ya? Kalau variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Sebagai contoh, misalkan gitu ya, misalkan kita punya variabel X-nya itu adalah rajin kuliah gitu ya, rajin kuliah dengan Y nilai gitu ya, dengan Y. Nah, mungkin gitu ya, dengan rajin kuliah maka nilai juga akan naik gitu ya, rajin kuliah. Atau semakin rajin maka akan nilainya juga semakin bagus. Itu korelasi, contoh korelasi positif. Ya, atau dengan contoh-contoh yang lain gitu ya, contoh-contoh yang lain. Itu korelasi positif. Kemudian korelasi negatif. Korelasi negatif jika dikatakan korelasi negatif jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Maka ini kita katakan sebagai korelasi negatif. Sebagai contoh, korelasi negatif itu apa namanya? Korelasi negatif jika gitu ya. Jika ini misalkan X saya punya pendapatan rata-rata masyarakat gitu ya. Rata-rata masyarakat gitu ya, pendapatan masyarakat, kemudian Y itu tingkat kriminalitas ya, tingkat kriminalitas ya. Nah,
kita katakan gitu, misalkan kita bisa mengambil contoh ini gitu. Jika pendapatan rata-rata itu biasanya naik, maka tingkat kriminalitas akan menurun. Atau sebaliknya, jika pendapatan rata-rata masyarakat itu turun gitu, maka tingkat kriminalitasnya semakin naik. Itu kita katakan sebagai korelasi negatif, ya, berbanding terbalik. Jadi yang positif itu berbanding lurus, yang ini berbanding terbalik. Nah, secara grafik kita lihat bagi dua ini, ya, dua yang kiri ini korelasi linier positif, ya. Ini korelasi positif. Artinya jika variabel x-nya naik, ya, maka variabel y-nya juga naik, ya. Variabel y juga naik. Kemudian yang ini juga sama, apa namanya? Variabel X, jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Nah, jika dilihat dari titik-titik ini titik-titik datanya ini, titik-titik datanya ini mepet, gitu ya. Ketika kita punya data gitu, seperti ini, titik-titik, kemudian kita gambar garisnya, kita katakan dia kita gambar garisnya, jika kita gambar garis begini, ternyata dia dekat ke garis, titik-titiknya dekat ke garis, maka kuat. Ini kita katakan kuat. Kalau misalkan data-datanya seperti yang ini, kalau misalkan data-datanya di sini ya, kita plot data-datanya, kemudian kita gambar garisnya gitu ya, kita gambar garisnya seperti ini, maka apa namanya? Kita katakan dia korelasi linearnya lemah gitu ya, karena titik-titik ini jauh dari garis gitu ya, tingkat sebarannya lebih jauh dari garis dibandingkan dengan yang kiri. Yang kiri ini mepet ke garis, kalau yang kanan ini sebarannya lebih luas, maka kita katakan korelasi linearnya lemah, gitu ya. Kemudian yang ini, yang sebelah kanan ini juga sama, gitu ya. Yang sebelah kanan ini juga sama. Yang kanan ini serupa ya, yang kanan ini korelasi negatif gitu ya, korelasi negatif. Kita lihat di sini garisnya miring ke bawah gitu ya, garisnya miring ke bawah. Artinya semakin naik nilai x-nya, maka nilainya semakin turun. Semakin nilai x-nya naik, x-nya nilainya semakin turun. Gitu ya. Seperti yang tadi juga lihat data-datanya gitu ya, kita plot data-datanya, kemudian kita gambar garisnya, maka ini kita katakan kuat. Kenapa? Karena data-datanya nanti apa namanya, dekat dengan garis. Kalau data-datanya seperti ini, yang sebelah kanan ini agak jauh dari garis, tingkat sebarannya jauh dari garis, maka kita katakan korelasi linier negatif lemah. Itu hubungan antara dua hal. Jadi hubungan antara dua variabel ya ada dua kemungkinan, gitu. Korelasi positif apa negatif. Positifnya bisa kuat, bisa lemah, negatif juga bisa kuat, juga bisa lemah. Nanti ini kita katakan arah korelasi. Nah, karena kita berbicara tentang statistik gitu ya, kita bicara statistik, nanti kita akan mencari gitu ya, angka korelasi. Kita cari angka korelasi. Dan angka korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Ya, antara 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 ini kemungkinannya tandanya negatif atau positif. Jadi bisa 0 sampai 1, bisa 0 sampai negatif 1. Bisa negatif 1 di sini. Ya, ini positif, ini negatif. Positif, ini negatif. Artinya, berarti nanti ketika tandanya jika angka korelasi bertanda positif, ya, jika angka korelasi bertanda positif menunjukkan korelasi antar variabel tersebut juga positif. Ini berarti korelasi positif. Yang ini korelasi negatif. Ya. Jadi nanti kita akan cari nilai angka korelasi. Kalau angka korelasinya positif, maka korelasi antar variabel tersebut positif. Kalau angka korelasinya negatif, ya, 0 sampai negatif 1, maka berarti kita katakan korelasinya negatif seperti yang tadi. Ya, korelasi positif, korelasi negatif. Nah, angka 0 sampai 1 ini ada maknanya, interpretasi kasarnya. Jadi angka 0 sampai 0,199 kita katakan hubungannya sangat lemah.
Ya, 0 sampai 0,199 ini nanti akan sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai 0,399 itu nanti hubungannya kita katakan lemah. Dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1,00 itu sangat kuat. Ya. Jadi ini lepas tanda, kalau tandanya positif maka positif lemah, ya. Kalau tandanya negatif ya negatif lemah, ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau misalkan kita punya angka negatif 0,61 angka korelasi misalkan 0,61 ini berarti masuk ke korelasi positif positif apa kuat. Sorry, korelasi negatif kuat karena tandanya negatif maka korelasi negatif korelasi negatif kuat. Kalau misalkan kita punya tanda angka korelasi 0,37 0,37 berarti nanti korelasi positif positif lemah. Nah, korelasi positif lemah karena masuk di kelas ini. Kalau yang ini masuk di kelas yang ini. Ya. Jadi karena tandanya positif maka dia korelasi positif, kalau tandanya negatif dia korelasi negatif. Angkanya kalau angkanya semakin mendekati 1 maka dia semakin kuat. Ini angka korelasi. Nah, teman-teman sekalian, di statistik ini karena kita punya ada 4 tipe data, jadi ada data interval, rasio, nominal, dan ordinal. Maka teknik analisisnya juga beda-beda, gitu ya. Jadi nanti mungkin yang akan kita bahas itu adalah hanya 1 sama 2 ini, ya. Kita bahas ini. Untuk tipe data interval atau rasio, nanti kita akan menggunakan Pearson product moment. Pearson product moment itu nanti akan bisa parsial, bisa jadi multiple atau ganda. Parsial atau ganda. Nah, kemudian untuk tipe data nominal itu nanti ada dua, ada pakai Spearman rank, gitu ya, atau pakai kendall tau, atau pakai kendall tau. Sedangkan yang ketiga ini untuk tipe data ordinal nanti pakai contingency coefficient, koefisien kontingen. Nah, ini teknik analisis korelasi. Nah, di bagian ini kita mungkin hanya akan belajar di bagian 1 sama 2 saja, ya. Untuk data yang bersifat tipe data interval rasio sama data nominal. Gitu. Berikut jadi ini adalah pengantar korelasi. Nah, tadi saya bilang angka korelasi dan angka korelasi itu didapatkan dengan teknik analisis ini, gitu ya. Nah, yang pertama koefisien korelasi Pearson, ya, koefisien korelasi Pearson. Jadi tadi analisis korelasi Pearson itu nanti jika datanya berupa data interval atau rasio. Ya, nggak usah ribet-ribet ya, data interval rasio itu ya kayak data biasa, angka biasa gitu ya. Jadi semacam nilai, semacam skor gitu, data interval atau rasio. Dan ini kita menggunakan korelasi Pearson. Jadi angka korelasi Pearson itu nanti dihitung dengan menggunakan rumus ini, ya. Data rasio atau interval. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya, di sini ada X, Y. X itu untuk data satu gitu ya, untuk Y itu data variabel X. Ini data variabel X, data variabel Y ya. Jadi karena kita membandingkan dua hal, maka ya kita harusnya punya dua data gitu, dua data. Misalkan tadi contohnya adalah contohnya adalah kemampuan belajar mandiri dengan hasil belajar. Berapa skor kemampuan belajar mandiri dengan hasil belajar. Jadi ada dua data, gitu ya. Ada dua data.
nanti X, Y nilainya berapa, nilainya berapa, nilainya berapa, nilainya berapa. Ya, segini banyak. Nanti kita punya data seperti ini. Kemudian N itu banyaknya sampel. Nah, RxY yang akan kita lihat ini angka korelasi. Angka korelasi. Koefisien korelasi. Pearson. Oke ya. Nah, oke. Nah, kita langsung masuk ke bagian satu, yakni partial correlation. Jadi, korelasi parsial. Tadi ada dua, gitu ya. Pearson product moment itu ada yang pertama partial correlation, yang kedua multiple correlation. Jadi yang pertama partial correlation, jadi ini langsung contohnya. Jadi langkah-langkahnya teman-teman sekalian, langkah-langkahnya. Yang pertama biasanya kita rumuskan hipotesis, gitu ya, rumuskan hipotesis. Hipotesis itu biasanya yang dibuat HA dulu, ya, HA, dugaan, gitu ya. Misalkan ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. H0-nya, H0-nya itu adalah kebalikan dari HA. Kalau HA-nya ada hubungan yang signifikan, maka H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kita tetapkan dulu taraf signifikansi. Ini biasanya di statistik ya. Di statistik kita biasanya memilih 0,95 atau 95%. Kemudian ini bisa dikatakan toleransinya 5%. Ada yang mengatakan toleransinya 5%. Ya. Kita tentukan taraf signifikansi. Biasanya kita pilih 0,95 atau 95%. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung nilai koefisien korelasi Rxy dengan menggunakan rumus Pearson. Menggunakan rumus Pearson. Pearson yang di awal tadi ya. Nah, kemudian setelah kita punya angkanya kan, gitu ya. Angkanya kan. Nanti dari sini sebenarnya bisa kita tentukan apakah positif, gitu ya. Apakah positif, gitu ya. Apakah positif, apakah negatif. Kuat atau lemah, gitu ya. Kuat atau lemah. Nah, kemudian selain itu kita juga bandingkan nilai Rxy dengan R tabel. Bandingkan nilai Rxy yang sudah didapatkan dengan R tabel. Nah, kita ambil kesimpulan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka kita katakan hubungannya signifikan. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka kita katakan hubungannya tidak signifikan. Tidak signifikan. Begitu. Nah, langsung ke contoh ya, langsung ke contoh. Misalkan gitu ya, seorang guru ingin mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Ya. Jadi ada dua variabel di sini. Yang pertama, kemandirian belajar ya, dengan hasil belajar. Jadi ini nanti akan jadi variabel X dan ini akan jadi variabel Y pada mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah dilakukan pengambilan data, ya kita asumsikan sudah ambil data gitu ya. Datanya ambilnya pakai apa ya, terserah nanti gitu ya. Setelah dilakukan pengambilan data kepada 24 siswa, diperoleh data sebagai berikut ya. Jadi saya punya data X itu adalah variabel apa tadi? X itu kemandirian belajar kemudian Y itu adalah hasil belajar. Nah, kalau S1 subjek 1 berarti skor kemandirian belajarnya 3,2 dan hasil belajarnya 92. Nah, ini kita akan lihat apakah ada korelasi antara dua variabel ini. Jika ada korelasinya positif apa negatif. Jika negatif atau positif itu kuat atau lemah. Nah, kita akan bahas di Microsoft Excel. Kita lihat di Microsoft Excel. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sudah siapkan data yang tadi ya, saya sajikan dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, kita akan mencari nilai Rxy-nya. Jadi langkah yang pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya teman-teman sekalian. Hipotesis A,
hipotesis A, HA atau dugaan itu nanti kita tulis terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar. Ini dugaan kita. Kemudian H0-nya itu kebalikannya, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Oke. Nah, kita cari N-nya tadi adalah N-nya berapa? 24 karena subjeknya 24 gitu ya. Kemudian RxY-nya kalau menggunakan Excel kita bisa menghitung secara manual pakai ini. Kita bisa hitung secara manual pakai ini ya, pakai rumus Pearson ini tadi ya, dengan cara ya kita kalikan XY-nya, kita cari XY, kemudian kita cari X kuadrat gitu ya. X kuadrat sama Y kuadrat ya. Kalau XY berarti ini sama dengan, kalau ini kita menggunakan manual ya, sama dengan X dikalikan kolom J, sel X dikalikan sel Y. Nah, kemudian kalau X kuadrat itu sama dengan sel X dipangkatkan 2, enter. Kemudian Y kuadrat, ini Y pangkat 2. Kemudian Y kuadrat berarti sama dengan sel Y dipangkatkan 2. Enter. Nah, kita punya ini, kita tarik saja ke bawah. Oke, kita sudah punya. Kemudian kita juga siapkan di bawah ini sum-nya atau jumlahannya sama dengan sum. Ini kita blok. Nah, ini artinya jumlahan X. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, oke, ini terlalu panjang sepertinya angkanya. Jadi saya sederhanakan. Oke. Ya, gini. Nah, baru kita hitung, kita tentukan pakai rumus RxY. Saya tulis di sini rumusnya sama dengan kurung buka apa ini N kali sigma XY, berarti N-nya 24 dikali sigma XY. Sigma XY itu yang ini berarti sigma XY dikurangi gitu ya. Sigma X kali sigma Y. Sigma X dikali sigma Y. Sigma Y. Oke. Kurung tutup dibagi. Nah, di sini ada apa namanya? Akar ya, akar itu pakai SQRT, saya kurung tutup buka dulu SQRT. Nah, yang di dalam akar itu 24 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X itu yang ini dipangkatkan 2. Kurung tutup dikali SQRT lagi. SQRT lagi. N kali N-nya 24 kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu berarti ini ya, dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y itu yang ini, sel ini dikuadratkan. Oke. Nah, kita enter. Kita dapatkan angka 0,97869. Dari sini teman-teman sekalian sebenarnya bisa kita katakan ya bahwa karena ini tandanya positif, maka ini korelasi positif dan nilainya mendekati 1, kita katakan dia sebagai kuat. Korelasi positif kuat. Ya, korelasi positif kuat. Nah, kemudian ini kan tadi cara manual ya, kita hitung secara manual. Tapi di Excel ini kita juga punya rumus gitu ya. Rumusnya sama dengan, kita juga punya rumus instan untuk sama dengan Pearson gitu ya. Pearson kurung buka gitu ya, kurung buka array 1. Array 1 itu nilai-nilai pada variabel 1, kemudian koma array 2 itu nilai-nilai pada variabel 2. Kemudian kita enter, maka kita akan dapatkan nilai RxY. Nah, sama ya. Ini pakai rumus instan, rumus Pearson.
kemudian yang ini pakai rumus manual. Kita hitung pakai rumus. Nah, jadi hasilnya sama, korelasi positif kuat. Korelasi positif kuat. Nah, kemudian kita cari R tabelnya. Teman-teman sekalian, kita buka R tabel di sini, tabel R. Kita punya tabel R di sini. Nah, tabel R. Teman-teman sekalian, tadi kita punya jumlah siswanya atau subjeknya itu adalah 24. Maka kalau kita cari di sini itu 24 dikurangi 2 yaitu 23 dengan signifikansi itu 0,05 ya. Signifikansi 0,05. Kita pilih 0,05 seperti biasa. Jadi 23 kolom 1. Nah, ini adalah nilai R tabel untuk ya, nilai R tabel untuk data kita tadi 0,3365. 0,3365. Dilihat dari sini kesimpulannya ternyata apa? R hitung gitu ya. R hitung itu lebih besar daripada R hitung yang 0,97 bisa kita lihat itu lebih besar daripada R tabel. Berarti ya, kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Kesimpulannya berarti HA diterima, H0 ditolak. Atau terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Ya, di mana hubungannya itu adalah korelasi positif kuat. Korelasi positif. Oke. Nah, ini contoh pengambilan kesimpulan dengan jadi apa kesimpulannya ini tadi terdapat hubungan signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar. Kemudian teman-teman sekalian kita juga bisa melihat dalam bentuk tabel ya. Kita blok kemudian kita insert ya, insert. Nah, kita cari yang chart yang ini, chart yang scatter. Nah, kita lihat ini teman-teman. Oke ya, kita lihat ini teman-teman. Nah, kemudian ini kan sudah bisa dilihat teman-teman sekalian di sini ya. Judulnya ini saya ganti dengan ini. Kita modifikasi sebentar. Ini kita kasih zoom X, chart title, data label, error bar, grid line, legend, trend line. Nah, kita tambahi trend line. Trend line ini untuk lihat garisnya. Linear, more option. Linear, warnanya nggak bisa di ini ya. Warnanya saya kasih merah. Bisa nggak? Oh, bisa merah. Wah, ini garisnya teman-teman. Seperti yang saya tunjukkan pada PowerPoint tadi, ya. Jadi ini korelasinya positif, jadi naik, jadi ya. Dan data-datanya sangat mepet di di garis trendline tadi. Jadi di garis trendline tadi data-datanya garis mepet. Ini artinya korelasinya positif karena garisnya mepet dan dia korelasi positif. Ya, ini untuk data. Nah, demikian contoh untuk analisis korelasi antara skor kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Di mana hasil kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Hubungannya adalah korelasi positif kuat dengan skor korelasi 0,9.